Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah Alianti, NIM belakang 100 dari konsentrasi fisika, Tadris ilmu pengetahuan alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam angin. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam angin, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian angin. Nah, apa sih angin itu? Angin merupakan udara yang bergerak atau berpindah dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan lebih rendah, atau dari daerah yang memiliki suhu atau temperatur rendah ke wilayah bersuhu tinggi. Perbedaan suhu di atmosfer menyebabkan perbedaan tekanan udara dan mengakibatkan udara terus-menerus mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Bila terjadi perbedaan di antara pusat tekanan, yakni suhu atmosfer terlalu tinggi, arus udara atau angin menjadi sangat kuat. Next, macam angin ada dua, yaitu ada angin lokal dan angin musim. Untuk angin lokal terbagi menjadi beberapa angin. Untuk yang pertama yaitu ada angin darat dan angin laut. Oke, apa sih angin darat dan angin laut? Nah, angin laut yaitu salah satu bentuk dari sirkulasi termal atau pemanasan yang tidak sama antara tanah dan air adalah penyebab dari angin dengan skala meso yang terjadi di daerah pantai. Sepanjang siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan dengan lautan, dan pemanasan yang intensif menyebabkan tekanan rendah di atas daratan. Nah, angin laut yaitu angin yang bergerak dari laut ke darat, yang terjadi pada siang hari, yaitu di saat nelayan pulang ke daratan. Nah, untuk angin darat sendiri yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut, terjadi pada malam hari, dan di saat itu pula nelayan pergi berlayar untuk ke laut. Nah, pada waktu malam, daratan lebih cepat menjadi dingin dibandingkan lautan. Udara di atas daratan lebih dingin dibandingkan lautan dan kembali menciptakan distribusi tekanan dengan tekanan tinggi sekarang berada di atas daratan. Oke, next, angin lembah dan angin gunung. Nah, pada siang hari udaranya seolah-olah terkurung pada dasar lembah lebih cepat panas dibandingkan dengan udara di puncak gunung yang lebih terbuka atau bebas, maka udara mengalir dari lembah ke puncak gunung menjadi angin lembah. Sebaliknya, pada malam hari aliran ini terbalik. Lereng gunung mendingin lebih cepat dan mendinginkan udara yang menyentuh dinding gunung. Makin dingin, maka padat udara tersebut dan berat sehingga udara mengalir menuruni lembah membentuk angin gunung. Nah, di situ udah ada gambarnya, udah ada keterangan juga. Untuk siang hari lereng mengalami pemanasan, itu pada angin lembah, sedangkan pada angin gunung lereng lebih cepat melepaskan panas menyebabkan terjadinya daerah tekanan berudara tinggi. Bisa diperhatikan untuk gambarnya. Langsung next. Untuk yang ketiga yaitu ada angin jatuh atau angin von. Nah, angin jatuh ini bersifat kering dan panas. Angin jatuh ini merupakan angin yang bersifat kering dan panas, terdapat di lereng pegunungan alpin. Sejenis angin ini banyak didapat di Indonesia dengan nama angin Bahorok atau Deli, angin Kumbang atau Cirebon, angin Gending di Pasuruan atau Jawa Timur, dan angin Brubu di daerah Sulawesi Utara. Untuk selanjutnya kita kembali. Nah, untuk yang kedua yaitu ada angin musim. Kita klik
pada angin musim. Nah, untuk yang pertama yaitu ada angin pasat dan angin anti pasat. Bisa diperhatikan untuk gambarnya. Nah, di sini angin pasat merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Terdiri dari angin pasat timur, laut bertiup di belahan bumi utara, dan angin pasat tenggara bertiup di belahan bumi selatan. Di sekitar khatulistiwa, kedua angin pasat ini bertemu karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi, maka massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Daerah pertemuan kedua angin pasat tersebut dinamakan daerah konvergensi antar tropik atau bisa disebut dengan DKAT. DKAT ditandai dengan temperatur yang selalu tinggi. Akibat kenaikan massa udara ini, wilayah DKAT terbebas dari adanya angin topan. Akibatnya daerah ini dinamakan daerah doldrum atau wilayah tengah. Sedangkan angin anti pasat, udara di atas daerah ekuator yang mengalir ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik merupakan angin anti pasat. Di belahan bumi utara disebut angin anti pasat barat daya, dan di belahan bumi selatan disebut angin anti pasat barat laut. Pada daerah sekitar lintang 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan, angin anti pasat kembali turun secara vertikal sebagai angin yang kering. Angin kering ini menyerap uap air di udara dan permukaan daratan. Akibatnya terbentuk gurun di muka bumi, misalnya gurun di Saudi Arabia, gurun Sahara atau Afrika, dan gurun di Australia. Nah, di daerah subtropik atau 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara, lintang selatan, terdapat daerah teduh subtropik yang udaranya tenang, turun dari atas dan tidak ada angin. Sedangkan di daerah ekuator antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, terdapat juga daerah tenang yang disebut daerah teduh ekuator atau daerah doldrum. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu ada angin barat. Angin barat merupakan sebagian udara yang berasal dari daerah maksimum subtropis utara dan selatan mengalir ke daerah sedang utara dan daerah sedang selatan sebagai angin barat. Pengaruh angin barat di belahan bumi utara tidak begitu terasa karena hambatan dari benua. Di belahan bumi selatan, pengaruh angin barat ini sangat besar, terutama pada daerah lintang 60 derajat lintang selatan. Di sini bertiup angin barat yang sangat kencang, yang oleh pelaut-pelaut disebut roaring forties. Untuk yang ketiga yaitu ada angin timur. Nah, di daerah kutub utara dan kutub selatan bumi terdapat daerah dengan tekanan udara maksimum. Dari daerah ini mengalirlah angin ke daerah minimum subpolar atau 60 derajat lintang utara, lintang selatan. Angin ini disebut dengan angin timur. Angin timur ini bersifat dingin karena berasal dari daerah kutub. Oke, next. Nah, untuk yang keempat ada angin muson atau monsun. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik atau minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan yang lain polarnya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Umumnya pada setengah tahun pertama bertiup angin darat yang kering dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang basah. Pada bulan Oktober sampai April, matahari berada pada belahan langit selatan sehingga benua Australia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari dari benua Asia. Akibatnya di Australia terdapat pusat tekanan udara rendah atau depresi, sedangkan di Asia terdapat pusat-pusat tekanan udara tinggi atau kompresi. Keadaan ini menyebabkan arus angin dari benua Asia ke benua Australia. Di Indonesia, angin ini merupakan angin musim timur laut di belahan bumi utara dan angin musim barat di belahan bumi selatan. Oleh karena angin ini melewati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka banyak membawa uap air, sehingga pada umumnya di Indonesia terjadi musim penghujan
Musim penghujan meliputi seluruh wilayah Indonesia, hanya saja persebarannya tidak merata. Makin ke timur curah hujan makin berkurang karena kandungan uap airnya makin sedikit. Pada bulan April sampai Oktober, matahari berada di belahan langit utara sehingga benua Asia lebih panas daripada benua Australia. Akibatnya, di Asia terdapat pusat-pusat tekanan udara rendah, sedangkan di Australia terdapat pusat-pusat tekanan udara tinggi yang menyebabkan terjadinya angin dari Australia menuju Asia. Di Indonesia terjadi angin musim timur di belahan bumi selatan dan angin musim barat daya di belahan bumi utara. Oleh karena itu tidak melewati lautan yang luas, maka angin tidak banyak mengandung uap air, dan pada umumnya di Indonesia terjadi musim kemarau, kecuali pantai barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan pantai selatan Irian Jaya. Antara kedua musim tersebut ada musim yang disebut musim pancaroba atau peralihan, yaitu musim kemareng yang merupakan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, dan musim labuh yang merupakan peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Ada ciri-ciri musim pancaroba yaitu udara terasa panas, arah angin tidak teratur, dan terjadi hujan secara tiba-tiba alam waktu singkat dan lebat. Oke. Next. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.